Sapi jiwa. Kita akan mulai dalam Mazmur 131. Di dalam Mazmur ini hanya ada 3 ayat dan kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara tetap mute ya, tetap diheningkan suaranya, tapi kita akan baca dengan suara yang keras di rumah kita masing-masing. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita dalam hidup ini kita punya 3 hal ya, 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan Mazmur ini Daud khususnya itu di ayat-ayat ini banyak ngomong tentang jiwa, bahkan di pasal-pasal yang lain. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, tenanglah. Jadi dia banyak ngomong sama dirinya sendiri. Nah, kita punya jiwa. Nah, di dalam jiwa itu kita tahu ada 3 hal juga, ada emosi, ada pikiran, ada kehendak, ya. Nah, kondisi kejiwaan tiap-tiap orang itu berbeda dan butuh keterampilan untuk mengelolanya. Ya, saya punya kondisi yang berbeda dengan Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita orang percaya dan juga orang-orang di luar sana juga punya kualitas jiwa yang berbeda. Nah, jiwa ini harus dikelola. Jiwa ini harus diatur tekanannya, ya, diatur tekanannya. Kondisi jiwa itu sama seperti itu bisa diatur sama seperti kita atur tekanan darah kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau supaya tekanan darah kita normal, maka makanlah yang baik-baik gitu ya. Tapi kalau kita mau makan enak sedikit ya kita harus rem-rem ya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi tekanan darah dari apa yang kita makan. Kalau kita atur maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi baik atur makanan, atur istirahat dan lain sebagainya. Saya ini sama kayak Bapak Gembala. James, tekanan darah tinggi Bapak Ibu Saudara, makanya harus diatur-atur gitu ya, harus diatur-atur. Kalau tidak, bablas Saudara-saudara ya, bakal pusing terus gitu ya, terganggu ya, dan banyak hal yang akan tidak berjalan dengan baik kalau tidak diatur tekanannya. Nah, ini karena ini ada kata mengelola, mengatur, maka butuh keterampilan. Artinya kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, Daud akan menjadi teladan kita hari ini dalam ia mengatur atau mengelola jiwanya. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara, latar belakang dari kondisi Daud, dari kehidupan Daud, bahkan dalam Mazmur ini, Daud itu sudah ditetapkan untuk menggantikan Saul. Tapi ternyata tidak langsung dia jadi raja. Dia butuh sekian tahun lamanya, cukup lama, saudara-saudara, untuk dia angkat jadi raja beneran gitu, meskipun dia pengurapan rajanya sudah ada. Bahkan di kondisi yang dipercayakan akan menjadi raja, dia harus menanggung beban yang menurut saya, kenapa sih harus diurapi dulu, mungkin secara kita manusia ya, kenapa harus diurapi dulu? Kenapa harus dikasih tahu dulu, apa nanti-nanti aja bisa, tunggu hari hanya jadi, ya jadi, gitu ya. Tapi saudara-saudara ternyata itu adalah sebuah proses kehidupan yang Tuhan izinkan untuk Daud lewati, untuk Daud jalani ya. Di saat itulah saat Saul mengejar-ngejar Daud, saat Daud diburu-buru oleh Saul, disitulah dia banyak belajar. Tuhan lagi training dia, TC dia, saudara-saudara mentraining dia untuk dia sungguh-sungguh menjadi seseorang yang maksimal ya, maksimal. Hari ini kita belajar hidup karena percaya bukan karena melihat. Itu pun proses yang Daud sedang alami waktu dia dalam masalah dikejar-kejar oleh Saul.
wah itu cukup rentang waktu yang cukup lama, dan Saul juga nggak sekedar merencanakan, tetapi dia sungguh-sungguh merencanakan mengejar Daud bahkan membunuhnya. Ya, kita tahu itu ya, ke goa dikejar, ke kota mana dikejar juga sama Saul ya. Saul nggak peduli dengan persahabatan anaknya, dia nggak peduli dengan rasa kasihnya Yonatan anaknya kepada Daud, dia nggak peduli dengan perasaan anaknya. Apa yang dia menurut dia itu baik, dia bablas, dia nggak praktikan perasaan-perasaan yang orang-orang yang ada di sekitarnya. Di kondisi itulah Daud sedang melatih jiwanya, mengatur jiwanya, mengelola jiwanya untuk tetap tenang. Bahkan ayat yang kita baca, saudara-saudara, ia melatih jiwanya itu seperti anak yang disapih. Sapih ada hanya ya, bukan sapi, bukan binatang mamalia, saudara, tapi sapih, ya sapih. Nah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sapih itu punya tiga arti ya, untuk manusia, untuk ternak, dan untuk tanaman. Ya, kalau untuk manusia, menyapih itu menghentikan anak menyusu. Ya, jadi anak itu sudah umur 2 tahun, jadi dia udah giginya udah keluar semuanya, dia harus dipisahkan dari air susu ibu. Nah, itu namanya disapih ya, disapih. Nah, kalau di ternak, saudara-saudara, sapi itu mengakhiri periode anak binatang menyusu pada umur tertentu, ya. Karena anak itu udah bisa makan pakan ternak dewasa, ya. Jadi udah bisa makan yang lebih keras, makan yang lebih padat, gitu ya. Itu kurang lebih lah dengan manusia ya, saudara-saudara ya, udah bisa lepas susu ASI. Karena udah bisa makan yang lainnya, udah nggak bisa makan pisang, sudah makan bubur halus gitu ya. Nah, itu arti kata sapi. Yang kedua, yang ketiga, sapi pada tanaman itu berarti memindahkan benih yang sudah berkecambah, ya, berkecambah dari persemaian lama ke persemaian baru yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat arti kata sapi, saya juga bingung, saudara-saudara, kok bisa Daud pakai kata menyapih jiwa. Menyapih jiwa. Dia mengumpamakan dirinya itu sebagai anak yang menyusu. Waktu dia dapat masalah, saudara-saudara, perkara-perkara, dia berkata di ayat yang ke-1 tadi, aku tidak memikirkan perkara-perkara yang terlalu besar. Aku juga tidak memikirkan perkara-perkara yang terlalu ajaib, saudara-saudara. Artinya dia udah berusaha menyederhanakan pola pikirnya, saudara-saudara. Dia udah berusaha menyederhanakan. Saya percaya Daud punya cita-cita, Daud bisa merencanakan banyak hal. Tetapi ternyata dalam mengelola jiwanya, waktu dia membandingkan, membayangkan diri itu sebagai anak yang menyusu, dia belajar, Tuhan aku nggak tinggi hati. Dia udah berusaha nih, berusaha rendah hati, padahal dia punya begitu banyak kelebihan ya. Talenta, skillnya mantap banget, saudara-saudara. Tetapi dia bilang, tidak Tuhan, aku udah belajar untuk tidak tinggi hati. Ya. Nah, kebanyakan orang waktu ngomong, aku nggak sombong, itu sedang sombong, saudara-saudara. Ya, kebanyakan. Tapi saya percaya waktu Daud ngomong, aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong, itu dia nyatakan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya bukan sedang menyombongkan sesuatu atau hal-hal tertentu, saudara-saudara. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, saudara-saudara. Nah, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Dia udah berusaha menyederhanakan dirinya. Dan ia mengumpamakan dirinya sebagai seorang anak. Nah, anak yang disapi, kita tahu bersama, itu dia pasti dekat dengan ibunya. Ya. Anak yang saking dekatnya, saudara-saudara, karena ada hubungan yang spesial, apalagi anak yang minum ASI, air susu ibu. Ya, dia punya hubungan yang dekat dan lebih mudah diatur, lebih mudah diarahkan oleh ibunya. Nah, posisinya pasti dia dekat dengan ibunya. Waktu disapih, saudara-saudara, itu kondisi dia tersiksa loh, saudara-saudara, karena dia harus dipisah
dipisah dekat, tetap dekat dengan ibunya, tetap punya hubungan yang dekat, yang erat, tapi ada sesuatu yang diputuskan gitu ya, saudara-saudara. Jadi kita lihat anak yang disapi ini nggak mudah ya. Anak itu bergantung penuh pada ibunya, dan anak pasti akan merasa aman dekat dengan ibunya. Ya, meskipun posisi prosesnya itu sedang disapi, ya, sedang disapi. Jadi proses penyapihan ini bagi seorang anak itu berat. Nah, apakah bagi seorang ibu itu ringan? Tidak juga, saudara-saudara. Bagi seorang ibu, proses penyapihan ini menyakitkan juga bagi seorang ibu. Menyakitkan bagi anak, menyakitkan juga bagi ibu. Namanya juga proses. On proses itu biasanya menyakitkan daging kita, saudara-saudara. Ya, on proses. Kalau udah ending proses, wah, tinggal nikmatnya atau tinggal sakitnya, saudara-saudara. Ya, jadi memang proses penyapihan ini posisi ibu dan anak secara hubungan masih erat, posisinya biasanya tetap berdampingan. Kalaupun anak harus dipisah sekian hari untuk penyapihan air susu, toh nanti kembali juga sama-sama dengan ibunya. Sampai dia besar, dia masih punya hubungan yang dekat dengan anaknya, saudara-saudara. Nah, tapi dari posisi anak itu sebenarnya bergantung penuh dengan ibu, ya. Dan ibu adalah orang yang gampang untuk mengatur anak. Biasanya kalau dia punya hubungan yang spesial dari bayi, maka hal itu akan terjadi ya. Nah, proses yang penyapian ini nggak mudah karena ada sesuatu yang di stop, ada yang sesuatu yang dihentikan, saudara, yang dihentikan dari si anak. Asupan susu yang biasa dia terima saat itu dia harus berhenti. Daud seorang panglima perang yang selalu berhasil. Dia dapat fasilitas istana. Tapi waktu proses penyapihan terjadi, dia harus keluar dari istana, dia harus tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, saudara. Tempat-tempat yang tidak layak. Nah, Daud mengumpamakan proses penyapihan ini adalah dia tunduk dan taat pada pengaturan Tuhan. Gejolaknya itu luar biasa. Tetapi dia berusaha manut, saudara-saudara. Dia berusaha untuk mengerti apa yang sedang terjadi, meskipun sebenarnya nggak paham endingnya gimana, saudara. Ya, kapan ini bisa berakhir? Begitu banyak proses yang kita jalani, kita sering tanya, sampai kapan Tuhan saya berada dalam proses ini? Nah, waktu kita melewati proses itu, saudara, kita harus posisikan kita sebagai anak yang sedang disapi. Ada sesuatu yang dihentikan, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Amin ya, saudara-saudara ya. Tunduk pada pengaturan Tuhan. Sehingga meskipun banyak gejolak, masalah, pergumulan yang sedang kita alami terjadi, saudara-saudara, kita harus atur tensi jiwa kita. Ya, anggap itu stop di satu sumber, ya, susu air ibu, tapi untuk sesuatu hal yang lebih besar, untuk pakan. Ternak aja bisa belajar untuk pakan yang lebih padat, saudara-saudara ya, untuk persemaian yang lebih luas, yang baru. Saya sedang mendampingi sebuah keluarga, saudara-saudara, yang biasanya berada di zona nyaman, bisnisnya berkembang dengan baik, bahkan dia membantu banyak orang untuk berbisnis, dan mereka mendapatkan dari bisnis itu mereka bisa membangun rumah, beli kendaraan, bantu orang tua, bangunin orang tua rumah, dan lain sebagainya, saudara. Tapi kemudian tiba-tiba bisnis itu tidak ada harapan, saudara. Mereka tanya kepada saya, Kak Mika, kira-kira gimana? Apakah kami harus memulai dari sesuatu yang baru lagi? Dan itu artinya harus memulai dari nol. Saya bilang, kalau itu kehendak Tuhan, jalankan. Kalau itu kehendak Tuhan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, berarti kalian harus belajar sesuatu yang baru,
Mungkin caranya harus diperbaiki, pola pikirnya harus diperbaiki, gaya hidupnya harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Artinya proses penyapihan ini adalah proses kita melatih diri kita untuk tunduk pada pengaturan Tuhan. Susah pastinya. Waktu di masa-masa pergumulan gejolak yang begitu besar, terus kita harus tunduk, taat, percaya, saudara-saudara. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menguatkan kita, saudara-saudara ya. Nah, akhirnya saudara-saudara, anak itu disapi, anak yang disapi ini nggak perlu merengek-merengek lagi waktu tidak ada susu ibu, saudara-saudara. Dia udah lebih dewasa. Dan anak akan mengerti esensi kehidupan. Meskipun udah nggak terima susu ibu, yang penting dia masih tetap berada dekat dengan ibunya. Ada 1-2 berkat mungkin saudara yang berhenti kita nikmati. Kenapa Tuhan ajarin itu? Ajarin kita untuk menyapi jiwa. Karena bukan soal berkatnya. Tapi pemberi berkat kehidupannya. Esensinya adalah kita tetap dekat dengan Tuhan. Meskipun ini susunya udah nggak ada, saudara. Dan kita tahu bersama bahwa Daud berhasil tenangkan pikirannya, ya. Dia bisa mengelola keinginannya, menyederhanakan pikirannya, bahkan menyederhanakan kebutuhan-kebutuhannya, bisa jadi saudara-saudara ya. Ya, dia bisa atur kehendaknya. Dia udah nggak peduli dengan itu semuanya. Yang dia tahu, yang penting ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Amin, saudara-saudara ya. Yang penting ada Tuhan. Oke, udah nggak nikmati susu nih. Tapi bisa jadi Tuhan mau kita udah makan yang lebih keras, saudara. Tuhan mau kita berada di tempat persemaian yang baru. Ya, saudara-saudara ya. Untuk kita mengatur diri kita, mengelola. Ya, artinya hidup itu nggak selamanya berjalan itu gitu-gitu saja. Tuhan mau kita juga meningkat, saudara-saudara. Meningkat dari bayi menjadi anak, ya, anak menjadi remaja, pemuda, dewasa, saudara-saudara. Bahkan anak beranak lagi, saudara-saudara ya. Dan itu proses di mana kita harus banyak menyapih jiwa kita. Menyapih jiwa kita, saudara ya. Menghentikan sesuatu untuk menerima sesuatu yang lain, saudara ya. Nah, ada 3 pertanyaan, saudara. Ini adalah slide yang terakhir, saudara. Bagaimana saat kita menghadapi sesuatu yang berat? Apakah kita udah berusaha nih, sama seperti Daud nih. Tuhan, aku udah nggak sombong. Kita udah berusaha untuk merendahkan diri kita. Yang kedua, Tuhan, aku udah nggak terlalu mikir yang berat-berat ya. Udahlah yang tinggi-tinggi, yang terlalu ajaib. Aku udah berusaha menyederhanakan kehidupanku. Ya, saudara. Gimana seharusnya? Waktu mestinya kita dapat hak kita jadi raja sama seperti Daud, tapi kok jalannya sulit Tuhan. Hak kita, tadi kita udah dikuatkan dengan banyak firman ya, banyak ulasan waktu kita berdoa tadi. Kita tuh udah terima berkat, salah satu Bapak tadi. Berkat rohani itu udah kita disiapin semuanya. Masalahnya kita percaya atau tidak, saudara-saudara. Kok untuk mendapatkan sesuatu itu jalannya berat banget, sulit sekali. Nah, waktu proses kesulitan terjadi, pertanyaannya, kita udah sapih jiwa kita belum? Kita udah tahu esensinya enggak? Esensinya adalah dekat dengan Tuhan. Yang penting dekat, di samping, berada dekat dengan ibu, dengan Tuhan kita, saudara-saudara. Meskipun ada hal-hal yang kita nggak bisa nikmati. Susu diberhentikan, asupan gizi sepertinya ada yang stop, saudara-saudara ya. Tapi ini pertanyaannya, gimana nih waktu kita menghadapi sesuatu berat? Apakah kita mau tetap percaya meskipun kita belum melihat? Apakah kita mau atur diri kita, stop atur orang lain, tapi kita start atur diri kita, saudara-saudara. Atur diri kita. Nah, saya yakin, saya percaya, saudara-saudara, kalau hidup kita
meneladani Daud dalam Mazmur 131. Apapun masalah yang kita hadapi, kita akan fokus, Tuhan ini saya mau sapih jiwa saya. Ada hal yang berhenti, tapi aku tetap percaya. Yang penting aku dekat dengan Engkau. Yang penting aku berada. Tuhan menyertai aku. Menyertai saya. Apapun itu aku tetap percaya. Tuhan kiranya menolong kita semuanya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan firman Tuhan tidak panjang, saya sampaikan. Sebelum mungkin ada tanya jawab, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan yang hebat, ya, ada proses penyapihan yang kita pelajari hari ini, dan kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita. Saudara yang mau didoakan boleh meletakkan tangan di dada. Saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, anugerah kasih sayang Tuhan, kami percaya berlaku hari ini. Karena itu tidak akan pernah berhenti. Kehadiran-Mu menyukakan hati kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau Tuhan Yesus di tengah-tengah pergumulan persoalan kami. Kami mau belajar mengatur dan mengelola jiwa kami. Menyapihnya seperti anak yang disapi oleh seorang ibu. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau ibu kami, Engkau Tuhan kami yang maha tahu, Engkau yang sangat-sangat mengasihi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan ajarkan kami untuk percaya, Tuhan ajarkan kami untuk berjalan lebih sederhana dalam iman percaya yang lebih dahsyat. Kami percaya Tuhan bahwa jalan-jalan kemenangan Tuhan sediakan bagi kami, dan kami harus belajar untuk melihat Tuhan lebih besar dari semua hal yang ada di sekitar kami, bahkan susu sekalipun. Kami mau memandang Engkau, kami mau belajar percaya. Ini hidup kami Tuhan, kami mau sapih jiwa kami. Kami mau atur jiwa kami. Kami akan kelola pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, kekuatan dari Tuhan kami terima hari ini oleh setiap anak-anak-Mu, sampai semua anak-anak-Mu memperoleh kemenangan yang Tuhan janjikan di dalam nama Yesus. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan